Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri, kupas tentang permasalahan TBC. Ciri khas manhaj salaf itu sangat perhatian sekali untuk menjauhkan diri dari TBC, penyakit umat yang dapat merusak agama. Membaca solawat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jelas kewajibannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayatnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan sampaikan salam sebaik-baik salam kepadanya. Itu dalil solawat. Tetapi yang namanya solawat itu kan ibadah. Dengan solawat kita berharap bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Dengan solawat agar kita senantiasa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebut syafaat itu biidznillah. Jika Allah tidak menghendaki, sekalipun hambanya menghendaki, maka syafaat itu tidak akan diberikan kepada manusia. Salawat diantaranya menjadi media untuk mendapatkan syafaat. Artinya pembelaan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan memberikan syafaat sesudah umatnya dinyatakan berhak menerima syafaat. Semudah itu sebenarnya untuk bisa mengerti. Tidak asal bersolawat. Apalagi kalau ada bacaan solawat yang dikenal dengan solawat koplo. Ini kan kesannya mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia yang lebih mengerti dari para sahabat di dunia ini terhadap agama yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah yang lebih mengerti dari kalangan tabi'in dan dari kalangan tabi'ut tabi'in
berkaitan dengan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas tidak ada. Orang-orang mulia di zaman Nabi itu orang yang paling taat dan paling takwa kepada Allah, paling patuh kepada Rasulnya. Hanya mengerjakan apa yang diamalkan oleh Rasulullah, itu kepatuhan. Tetapi seringkali kita melihat kenyataan orang yang mencintai Rasulullah tidak pada tempatnya. Alias orang yang mencintai Rasulullah yaitu fa'innahu toga. Mereka melampaui batas, sesungguhnya dia melampaui batas itu. Yaitu melampaui batas. Sebagaimana hadisnya juga, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah engkau berlebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan atas Isa bin Maryam. Salawat intinya adalah ibadah. Tujuannya karena Allah dan agar bisa mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan syafaat dari Nabi. Nabi itu tidak punya syafaat, melainkan sebatas syafaat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tetapi kemudian cita-cita membaca salawat yang begitu mulia diasaskan pada salawat yang kualitasnya tidak mencerminkan salawat, tapi justru mencerminkan konser. Rasa kecintaannya itu melampaui batas. Padahal kalau kita lihat, kurang apa sahabat itu? Mereka berbakti kepada Allah dan Rasulnya bukan dengan cara yang diamalkan oleh kebanyakan mereka yang bersenandung dengan solawat sampai berlebihan. Gila-gilaan lagi itu. Jadi subhat salawat namanya itu. Yang nilainya ingin mendapatkan ridha dari Allah, bukan mendapatkan ridha pada akhirnya, tapi mendapatkan murka dari Allah. Mengapa demikian? Kalau misalnya antum perhatikan mereka yang berjingkrak-jingkrak melantunkan salawat bikinan itu, rangkaian-rangkaian kata yang sengaja dibuat oleh mereka, diikuti oleh musik, melihat wanita dan laki-laki menari-nari. Ajaran dari siapa? Salawat yang seperti apa? Seperti itu. Sahabat yang mana yang mengerjakan seperti itu? Wanita, para sahabat yang mana yang berjingkrak-jingkrak seperti itu? Oh, Anda tidak eksklusif, Anda ini eksklusif. Ada yang berpendapat begitu. Ini bukan masalah eksklusif atau inklusif. Ini adalah ibadah. Harus mengikuti aturan. Apalagi kemudian melibatkan overdosis, budaya overdosis melampaui batas karena atas nama salawat kemudian diikuti dengan konser wanita sambil menari-nari, berjingkrak-jingkrak. Itu kan sudah melampaui aurat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seandainya Rasulullah masih ada sekarang ini, sudah pasti akan marah melihat perilaku dari hamba-hambanya yang memuji-mujinya melampaui batas. Kecintaan kepada Rasulullah ungkapan, bukan hanya sekedar ungkapan membaca solawat. Kecintaan Rasulullah itu harus dibuktikan dengan iman kepada ajaran-ajarannya, patuh, tunduk, taat, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Itu namanya cinta kepada Rasulullah.
Bukan hanya dengan tiket solawat lalu Anda mendapatkan syafaat. Tidak demikian. Apa artinya bacaan solawat yang diikuti dengan campur baur laki-laki dan wanita itu? Apalagi rangkaian solawatnya yang dibaca bukanlah rangkaian solawat yang datang dari Rasulullah. Makin tidak jelas arah solawat yang kita baca. Solawat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi, Allahumma salli ala Muhammad nabiyyin ummi ila akhir. Banyak selawat-selawat yang memang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita lebih suka pada selawat ciptaan kita sendiri. Bahkan lebih parahnya lagi, banyak perkataan di dalamnya yang berlebihan. Selain diikuti dengan yaitu suara-suara musik yang berlebihan, dan kemudian mereka berjingkrak-jingkrak, menari-nari, lupa daratan, sampai ada yang bergulir-gulir di pentas. Di mana letak tata kesopanan seperti itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah budaya yang seperti itu akan dihalalkan? Lambat laun budaya seperti ini kalau ditradisikan bukan makin baik terhadap agama, bahkan mungkin akan hilang identitas agama yang sebenarnya. Akhirnya yang ada adalah agama budaya, bukan lagi cerminan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama itu jelas, ada aturan. Agama itu tidak buka-bukaan aurat, apalagi menjual aurat misalnya. Sautun nisa aurat, suara wanita itu aurat. Tetapi bukan saja suaranya yang ditarik oleh mereka, bahkan mereka histeris berjoget dengan sekuat tenaga mengikuti alunan musik sebagai bentuk konser dari solawat yang dilantunkan itu. Apakah itu sunnah Nabi? Atau justru bisa mendatangkan maksiat karena campur aduknya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, di mana sudah tidak ada lagi rasa malu wanita berjoget-joget dan menari-nari di tengah laki-laki. Diikuti juga dengan laki-laki yang menari-nari, bercampur baur dalam arena tersebut. Lalu bagaimana bisa dikatakan bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi jelas itu adalah konyol sekali. Konyol dan konyol. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita tidak menjadi orang yang melecehkan sunnah-sunnah Nabi, yang memperolok sunnah-sunnah Nabi dengan alasan memuji-muji Nabi, dengan alasan yaitu cinta kepada Nabi, tapi tidak pada jalan yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi orang yang benar-benar mencintai Nabi sebagaimana para sahabat mencintai Nabi, bukan sebagaimana orang sekarang mencintai Nabi yang tidak syar'iyah, tapi sebagaimana para sahabat mencintai Nabi, sebagaimana para tabi'in mencintai Nabi, sebagaimana para tabi'in yang mencintai Nabi. Itu yang kita harapkan. Itulah hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi, mereka adalah generasi terbaik. Sesudah 3 generasi itu,
tentunya penuh dengan persoalan untuk bisa diikuti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.